dimanapun kalian berada, welcome back to my channel, Novita Mustika Smart Channel. Nah, kali ini saya mau cerita yang enteng-enteng ya. Di sini masih tentang sejarah, ada kaitannya dengan sejarah dan budaya populer. Yaitu apa? Ya, kita di sini mau cerita tentang makanan. Ngomong-ngomong, kalian sudah makan siang belum? Nah, di sini apa ya menu makan siang yang sedang kalian nikmati saat ini? Nah, kalau kita bicara di Indonesia, ada banget yang namanya makanan yang sangat-sangat populer. Apa? Ya, coba kita lihat yang satu ini. Nah, ya, yang satu ini, wah ini sudah makanan yang sudah nggak asing banget buat kita. Apa itu? Nasi goreng. Nah, nasi goreng itu apa ya, begitu populernya yang terkenal itu justru berasal dari Indonesia. Ya sebenarnya kita semua tahu kalau yang namanya nasi goreng itu adalah berasal dari Cina. Kalau kita bilang di sini nasi goreng itu adalah menu ketika zaman modern, wah itu salah besar. Ada cerita apa ya, sejarah di baliknya. Nah, ketika 4000 tahun sebelum Masehi bahkan bangsa Cina ya, tepatnya itu ada di kota Yangzhou ya. Di sini ada di provinsi Jiangsu di daerah Cina situ. Nah, itu sudah memperkenalkan menu yang namanya nasi goreng. Jadi gini, kalau awal sejarahnya dulu nasi goreng itu ya dikatakan sebagai atau dikenal sebagai makanan orang miskin. Ya, kalau sekarang sih yang namanya nasi goreng sudah populer banget ya untuk orang berbagai macam kalangan, mulai dari warteg sampai bintang 5 ya enggak sih? Nah, pada awalnya, kenapa kok nasi goreng itu dikatakan dalam tanda kutip ya sebagai menu makanan orang miskin? Lah waktu itu di daerah Yangzhou sana itu banyak sekali yang berprofesi sebagai petani. Nah seringkali para petani itu kalau misalnya mereka itu memiliki sisa nasi ya, karena kan orang Cina makanan utamanya juga nasi ya kan. Nah di sini kalau untuk mereka itu apa istilahnya memiliki makanan nasi sisa itu tuh kalau kemudian mau dimakan lagi kok rasanya kurang enak ya, apalagi kalau dingin. Nah kemudian memiliki ide diolah lagi dengan sedikit minyak ya, terus kemudian ditambah dengan bumbu-bumbu ya, sedikit bumbu-bumbu, jadilah ternyata olahan masakan nasi yang enak juga ya. Di sini selain hangat ya, disantap dengan hangat, terus kemudian ada cita rasa bumbunya tuh jadi membuat beda gitu loh. Kalau awalnya dulu memang nasi goreng itu ya hanya disantap begitu saja gitu loh ya. Nah kalau sekarang kita lihat varian nasi goreng itu macam-macam ya kan. Ada tentu di sini boleh udang, boleh mungkin ditambahkan dengan ayam atau potongan daging sapi atau ya apa saja di sini ya yang berupa lauknya. Kemudian ini ngomong-ngomong karena nasi goreng itu punya berbagai macam cita rasa. Ini kebetulan yang saya santap itu adalah jenis nasi goreng apa ya, tom yum. Jadi di sini memang harus ada cita rasa ikan lautnya, kemudian di sini ada yang namanya mangga mudanya ya, terus kemudian di sini ada yang namanya bawang merah ya, bawang merah mentah ya. Ini kalau yang suka sambal matah ini cocok banget ini seleranya ya. Terus kemudian juga ada yang namanya cabe. Wah kalau lidah orang Indonesia kalau nggak pedes nggak enak ya. Terus habis itu ada yang namanya sayuran. Sayuran ini berbagai macam varian ya. Memang umumnya kalau nggak tomat dan juga irisan mentimun, biasanya juga ada irisan sawi. Nah kalau ini ditambah sedikit seledri di sini ya. Terus tentu dengan telur mata sapi. Aduh ya, apalagi kalau misalnya panas-panas kayak begini ya, siang hari panas-panas begini, ditemani ini kawannya, ini kawan yang setia banget ya, es teh manis, aduh ya. Membikin siang hari Anda itu benar-benar serasa apa ya, benar-benar ceria kembali, udah kenyang, enak lagi ya. Nah di sini cerita tadi tentang sejarahnya nasi goreng tadi. Nah, diawali memang dari abad 4000, tahun 4000 sebelum Masehi. Aduh, sudah lama berarti ya menu ini ya. Itu tadi yang tadi asalnya dari kota Yangzhou dari Cina ya. Terus kemudian di sini setelah itu kalau kita tahu yang namanya bangsa Cina itu kebanyakan merupakan bangsa perantau ya. Bangsa perantau, jadi mereka itu kebanyakan merantau ke negara-negara lain, termasuk salah satunya ke Nusantara ataupun Indonesia. Nah di negara perantauan ini kemudian mereka masih membawa budaya tentang menu nasi goreng itu, tapi kemudian nantinya itu dipadukan dengan bumbu-bumbu ya yang sesuai dengan cita rasa negara baru tempat mereka tinggal. Nah kalau di
Cina ya itu memang nasi goreng asli itu benar-benar sangat bernuansa oriental. Umumnya warnanya itu jelas lebih terang atau lebih pucat ya. Nah, nasi goreng sendiri ya selain berasal dari kalangan petani di daerah Yangsu ya, kemudian juga ternyata dipopulerkan sejak zaman dinasti Sui masih di negara Cina ya toh. Di situ kemudian yang namanya nasi goreng ditambahkan juga dengan olahan yang namanya irisan-irisan daging ya, dan juga lauk-lauk yang lain ya. Nah, kemudian ketika ada di negara perantauan termasuk di Indonesia, ini mengadaptasi atau di sini menghasilkan suatu akulturasi budaya. Perpaduannya dari mana? Dari cita rasa bumbunya. Kalau kita lihat ya perpaduan cita rasa nasi goreng yang berasal dari Asia Tenggara khususnya itu umumnya berwarna lebih gelap ya. Kenapa warnanya lebih gelap? Ini karena adanya perpaduan warna yang diakibatkan olahan dari rempah-rempah. Olahan dari rempah-rempah, bahkan ada di beberapa wilayah di Nusantara ya, yang di sini memberikan nasi goreng juga dengan adanya bumbu terasi. Nah, sehingga ciri khas warnanya tentu lebih gelap ya, dan rasanya juga jelas lebih eksotis dan lebih cocok untuk lidah orang-orang lokal begitu ya. Jadi di sini ditambahkan dengan kita sendiri kaya akan rempah-rempah ya, sehingga yang namanya nasi goreng dari Indonesia ini justru kepopulerannya di dunia melebihi dari cita rasa nasi goreng Cina, negara asalnya. Sehingga di sini di CNN sendiri ya pernah mengadakan survei ya pada tahun 2017 lalu itu tentang makanan-makanan terenak di dunia. Nah, sudah dilansir dari berbagai macam buku ya di sini tentang makanan-makanan terkenal di dunia. Ternyata nasi goreng Indonesia ini menduduki peringkat kedua terenak di dunia. Nah, terus makanan terenak nomor satunya apa ya? Makanan terenak nomor satunya masih dari Indonesia. Apalagi kalau bukan rendang. Waduh, Indonesia ini memang betul-betul menyumbangkan berbagai macam budaya-budaya buat dunia ya, kekayaan dunia. Mulai dari makanan, mulai dari kain batik, mulai dari budaya tari-tarian, dan masih banyak lagi. Nah, kita harus bangga dong ya sebagai orang Indonesia. Yang namanya makanan itu merupakan salah satu bentuk budaya ya, karena di sini adalah hasil cipta rasa dari pemikiran manusia. Nah, di sini yang namanya budaya dari Indonesia ini mendapatkan pengakuan dari dunia. Entah kenapa dianggapnya yang namanya nasi goreng dari Indonesia ini jauh lebih cocok dengan lidah orang-orang internasional barangkali. Jadi yang terkenal itu di dunia malah justru sekarang ini nasi goreng itu asalnya dari Indonesia. Atau kalau mereka mengatakan biasanya nasi goreng Indonesia gitu sih ya. Jadi yang di sini sang nasi goreng Indonesia itu tadi ternyata berhasil menduduki peringkat kedua setelah saudaranya yang juga sama-sama dari Indonesia yaitu rendang. Wah, oke. Jadi kita harus bangga dong ya sebagai orang Indonesia yang namanya budaya-budaya, walaupun ini terkesan remeh ya barangkali, tetapi yang namanya makanan dan sebagainya itu juga merupakan ciri khas ya, identitas atau jati diri kita juga. Oke. Nah, terima kasih kalian sudah dengerin liputan saya yang ya ringan banget ini di sini. Mudah-mudahan menghibur. Nah, jangan lupa kalian yang baru kenal sama yang namanya channel ini, silakan jangan lupa ayo berkawan ya. Jangan lupa di-subscribe ya. Kemudian juga nyalain tombol loncengnya. Nah, supaya nanti kalian selalu dapat updatean berita-berita terbaru dari channel ini. Nah, sampai jumpa, ketemu kembali di video-video saya berikutnya. Salam.